Salam Pramuka. Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, saya sekarang sudah berada di Gedung Pramuka, Kuartir Daerah Bali. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa tanggal 14 Agustus setiap tahunnya gerakan Pramuka Praja Muda Karana Indonesia memperingati tanggal 14 Agustus menjadi Hari Pramuka. Nah, pada kesempatan ini saya nanti akan menjumpai Ketua Kuarda Bali, bersama juga jajaran yang ada di sini. Kita ingin mengetahui sebetulnya bagaimana sekarang perkembangan di era pandemi, di era milenial ini terkait dengan kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan pramuka ini. Untuk itu nanti saya akan menjumpai mereka yang ada hari ini sedang ada kegiatan di gedung ini. Nah, saudara jangan kemana-mana, ikut saya. Kita akan menjumpai mereka dan kita akan teruskan Sapa Redaksi On Location. Baik, saudara. Nah, saya langsung berbicara dengan Pak Ketua Kuarda Bali, dengan Bapak Imade Renggin. Pak Ade, selamat Hari Pramuka. Terima kasih. 59. 59. Ya, tanggal 14. Kebetulan pas hari ini, 14 Agustus adalah Hari Pramuka yang ke-59. Baik, selamat Hari Pramuka. Terima kasih. Pramuka tetap menjadi salah satu Pramuka tetap jaya. Nah, Pak Made, kan kita ketahui memang Pramuka, saya tidak tahu bagaimana tanggapan dari Pak Made. Kalau sekarang lihat perkembangannya, kalau kita melihat dari beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, itu kan gegap gempitanya sangat luar biasa, Pak Made. Kegiatannya tuh duanya masih ada jambore, kita ingat. Lebih-lebih di generasi milenial sekarang, generasi kalau kami istilahkan tagline kami di Kuarda Bali goes to 4.0. Jadi kami mengedepankan dan memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan teknologi, era digitalisasi, justru gerakan pramuka, kami ikut terjun dan larut di dalam kemajuan teknologi itu. Oleh karena itu, di masa awal kepemimpinan kami di Kepengurusan Kuarda Bali, kami baru dilantik. Warga Indonesia adalah generasi muda, 22 jutanya adalah generasi muda. Bahkan jika dibandingkan dari seluruh dunia, negara-negara yang menggerakkan kepanduan kepramukaan, kita memiliki tingkat kepadatan paling tinggi, 1:5, yang artinya bahwa di dalam 5 generasi muda, ada 1 orang yang sesungguhnya aktif di dalam gerakan pramuka. Oleh karena itu, ke depan di dalam kepengurusan Melihat gini kan, apakah kalau kita melihat dulu dalam tanda kutip nih Pak Made,
kurikuler wajib di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini celah yang menurut kami di Kuarda Bali, kepengurusan kami di Kuarda Bali melalui Kapus Diklatda, Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan Daerah Kuarda Bali, akan memberikan pressure, penekanan, dan penegasan kepada kakak pembina yang ada di sekolah-sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Kami sudah berproses, kami sudah bergerak dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Kami rutin melakukan webinar kepada kakak Panduan atau kalau bahasa mata pelajaran itu kurikulum kali ya Pak Made. ya, Itu yang nanti akan apa ya? Mungkin diselaraskan, betul. yang akan di-share kepada gugus tuan Ya, baik SD sampai SMP, SMA sampai yang besar ya. Supaya apa ya? Jadi terprogram dengan baik lagi ya Pak Made. ya, Kalau melihat dari nilai-nilai pramuka ini kan sangat kuat sekali nilai-nilai yang ditanamkan di sana. Nah, nanti setelah ini saya pengen ngajak Pak Made juga, kita lihat sebetulnya apa sih positifnya ikut pramuka gitu kan, nilai-nilai yang nilai-nilai luhur sebetulnya, kepatriotan, kebangsaan itu yang akan yang ada didapat gitu ya Pak Made. Tapi setelah ini ya Pak Made ya, nanti baik. kita ngobrol lagi lah ya. Silakan. Kita geser kemana nanti boleh Sambil melihat suasana di gedung Kuarda Bali. Pesertanya berasal dari masing-masing kuarda cabang. Nah, nanti kita akan ngulik itu juga, Baik. salah satunya Pak Made. Baik, saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama saya dengan Pak Ketua Kuarda Bali setelah yang satu ini.